Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizal di podcast Putar Sejarah. Kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu provinsi di Indonesia gitu, paling barat. Apakah kalian tahu? Ya, benar sekali. Provinsi tersebut yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, jadi kenapa saya ingin membahas provinsi tersebut? Karena cukup menarik dan unik gitu untuk dibahas. Maka dari itu, check it out. Baik, kalau kita berbicara tentang Aceh, pastinya identik dengan agama Islam ya. Karena pada dasarnya kalau kita melihat ke belakang, Islam pertama kali munculnya kan di Perlak dan di Samudra Pasai. Dan berdirinya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak agama Islam. Itu kan kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak agama Islam. Nah, selain itu Aceh pun pada saat itu bermunculan orang-orang yang ahli agama, khususnya agama Islam di tanah syariat ini atau tanah Aceh ini. Nah, selain itu Aceh pun menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam dan menjadi pusat perdagangan lalu lintas dunia pada saat itu. Nah, itu yang menjadikan Aceh itu menjadi pusat perhatian dan banyak yang ingin menundukkan kerajaan Aceh tersebut. Asal kamu tahu ya, pihak Belanda itu butuh waktu sekitar 40 tahun untuk menaklukkan kerajaan Aceh dan tercatat dalam sejarah perang antara Aceh dan Belanda itu perang terlama gitu. Jadi selama 40 tahun. Jadi kalau kita melihat Belanda itu menyerang Indonesia, nah tentara Belanda itu paling banyak matinya di perangan Aceh tersebut. Nah, sampai pihak Belandanya pun menjuluki sebagai bangsa maut. Nah, ini bangsa maut ini yang akan kita bahas untuk podcast kali ini. Kenapa gitu? Kenapa hanya Aceh yang dijuluki sebagai bangsa maut, sedangkan Belanda kan merata gitu kan, menjadinya kemana-mana ke berbagai daerah. Kenapa hanya Aceh? Nah, karena Aceh pada saat itu tidak dapat ditaklukkan atau susah ditaklukkan ya lebih tepatnya oleh pihak Belanda. Mereka kewalahan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk menaklukkan kerajaan Aceh. Mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan strategi demi strategi untuk menundukkan kerajaan Aceh. Nah, itu yang menjadikan Aceh dijuluki oleh orang Belanda sendiri gitu, yang menjulukinya yaitu Jenderal Geraldus Petrus yang menjulukinya dalam bukunya gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, bagaimana sih kronologinya mengenai peperangan Aceh melawan Belanda? Nah, seperti yang kalian tahu ya, jalur perairan itu sangat penting, malah penting banget gitu. Jadi wilayah yang berada di kawasan perairan menjadi incaran negara-negara yang menjelajah perang maupun berdagang. Nah, perairan Aceh pun menjadi sasaran empuk gitu atau incaran negara-negara tersebut. Karena seperti yang saya sebut tadi, Aceh itu kan menjadi pusat perdagangan lalu lintas dunia ya. Apalagi Belanda yang lagi menaklukkan Nusantara tentunya melihat Aceh sebagai sasaran empuk dong. Tapi sebelum itu Belanda mempunyai perjanjian gitu dengan Inggris atau disebut Traktat London ya tahun 1824, yang dimana Belanda tidak boleh menyentuh kerajaan Aceh gitu. Nah, ini yang membuat Belanda tidak bisa melakukan apa-apa gitu terhadap Aceh karena mempunyai perjanjian dengan Inggris tersebut. Maka dari itu, untuk menyudahi perjanjian tersebut, Belanda membuat perjanjian baru gitu. Perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Sumatera pada tahun 1871, yang dimana pihak Belanda diberikan kebebasan gitu untuk memperluas kekuasaannya. Nah, Aceh yang mendengar perjanjian tersebut pasti panik dong. Nah, maka dari itu Aceh di situ meminta bantuan kepada beberapa negara atau beberapa kerajaan ya. Pihak Belanda yang mendengar hal tersebut tentunya tidak tinggal diam dong. Mereka langsung mengutus wakil presidennya yaitu F.N. Nieuwenhuizen ya untuk langsung datang ke Aceh dan menyampaikan sebuah petisi gitu yang menuntut agar Aceh tunduk terhadap Belanda. Nah, di situ tentunya pemimpin Aceh tidak tinggal diam dong dan tidak terima untuk petisi tersebut. Nah, itu merupakan asal muasal pihak Belanda atau pihak kolonial Belanda menyerang kerajaan Aceh. Nah, lalu mengenai peperangannya bagaimana sih? Kan pasti kalian bertanya-tanya bagaimana sih kronologinya mengenai peperangan Aceh. Nah, saking lamanya perang Aceh ya, para sejarawan membagi ke dalam 4 fase. Nah, perang pertama pun dimulai pada tahun 1873 sampai 1874. Emang cuma 1 tahun sih perang pertama ini. Nah, jadi setelah perang dikumandangkan oleh pihak Belanda, tentunya pihak Aceh langsung bersigap diri ya, bersiap untuk menerima peperangan tersebut. Nah,
Perang pun dimulai. Sekitar 3.000 pasukan Belanda mendarat di Pulau Ciremen. Nah, pada tanggal 5 April 1873 ya. Nah, di bawah pimpinan Jenderal Mayor Kohler. Sedangkan Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan Panglima Polim. Nah, lalu siapa yang menang pada peperangan tersebut? Yap, benar sekali. Perang tersebut dimenangkan oleh Aceh dengan segala kekuatan dan strateginya berhasil memukul mundur Belanda. Dan pada saat itu juga terbunuhnya Jenderal Kohler ya di medan perang. Nah, pada perang pertama juga menjadi perebutan masjid ya. Masjid Baitur Rahman atau sekarang dikenal sebagai Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, pada saat itu Masjid Baitur Rahman dikuasai oleh Belanda atau direbut oleh Belanda, tetapi alhamdulillahnya bisa direbut kembali. Lalu bagaimana sih pada perang kedua itu? Perang kedua itu dimulai pada tahun 1874 sampai 1880. Meski Belanda kalah ya, tapi Belanda tidak menyerah begitu saja gitu. Pihak Belanda terus-terusan gitu mengatur strategi demi strategi. Nah, yang dipimpin oleh Jan van Swieten. Nah, pada serangan yang kedua ini pihak Belanda berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi ini menang momennya sih yang tepat gitu kan. Karena saat itu pasukan Aceh emang sedang meninggalkan istana untuk bergerilya. Nah, pada fase ini para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Cikdi Tiro gitu kan, Panglima Polim dan Cut Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh gitu untuk bergerilya melawan Belanda. Nah, lalu pada perang ketiga ini Aceh menemukan strategi baru gitu, yaitu mereka menggunakan siasat dari dalam. Nah, pihak Belanda mengirim salah satu tokoh mereka ya, yaitu Christian Surburbon, merupakan seorang ahli bahasa Arab dan agama Islam. Nah, ia dikirim oleh pihak Belanda untuk mendekati para ulama Aceh gitu. Ia menyamar dengan menggunakan nama samarannya itu ya, yaitu Haji Abdul Gopar ya kan. Nah, penyamaran ini ia gunakan untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya tentang Aceh yang nantinya akan dilaporkan ke pihak Belanda. Tapi ternyata pihak Aceh pun melakukan hal tersebut. Cut Nyadin yaitu Teku Umar berpura-pura menyerah kepada Belanda. Belanda pun menghargai keputusannya itu dengan menjadikannya panglima dan diberi gelar Teku Johar Panglima. Yaitu Teku Umar juga diberikan kesatuan tentara yang berjumlah 250 orang. Nah, alih-alih menyerang negaranya sendiri, Teku Umar justru melakukan serangan balik melawan pasukan Belanda pada tanggal 29 Maret 1896. Peristiwa ini terkenal dengan nama Hetvereban Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Jadi nyamar dibalas nyamar gitu. Nah, terus respon Belanda bagaimana? Jelas mereka marah dong. Mereka pun segera menagih laporan dari Stok. Barulah Belanda mengetahui bahwa kekuatan Aceh itu kenapa bisa kuat, karena rakyat Aceh itu didasari oleh semangat dan didasarkan pada tali persaudaraan sesama muslim. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai perang yang ketiga. Lalu fase keempat atau akhir ya, ini merupakan perang terakhir antara pihak Belanda dan pihak Aceh. Itu lama ya. Nah, berulang kali kalah, akhirnya Belanda menemukan strategi yang sesuai. Belanda membentuk Korps Merchus atau pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dibawahi pimpinan Belanda. Nah, jadi pada fase keempat ini Belanda menemui strategi yang menjadi pasukannya itu orang Indonesia gitu, yang menjadikan kewalahan dan kalah pada saat itu pihak Aceh. Jadi pihak Aceh melihatnya pada saat perang mereka melihat saudaranya sendiri yaitu dari Indonesia gitu. Melawan atau berperang melawan rakyat Aceh sendiri. Itu rakyat Indonesia yang berpihak ke Belanda atau biasa disebut dengan pengkhianat ya. Nah, dengan pasukan itu strategi gerilya Aceh dapat mudah dikalahkan. Bahkan pada tahun 1899 Teku Umar tewas pada pertempuran di Melabok. Nah, tetapi tewasnya Teku Umar enggak mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Jadi walaupun Teku Umar tewas, tidak mematahkan semangat
rakyat Aceh gitu. Perjuangan masyarakat kini dipimpin oleh istrinya, yaitu Cut Nyadin, bersama Pocut Baren. Sayangnya, pertahanan rakyat Aceh semakin lama semakin melemah karena terus mendapatkan tekanan dari Belanda. Lalu, perjuangan rakyat Aceh berada di titik terendahnya itu ketika Cut Nyadin ditangkap pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1910. Nah, kematiannya pun menjadi tanda berakhirnya perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Jadi berakhirnya perang Aceh melawan Belanda itu sekitar tahun 1910 ya. Nah, jadi itu mengenai kronologinya perang antara Aceh dengan Belanda sampai dijuluki sebagai bangsa maut oleh orang Belanda. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.